Shalom, kekasih-kekasih jiwaku, pemuji Nusantara dan negeri-negeri jauh. Mari kita berhimpun untuk beribadah bersama-sama untuk menyenangkan Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Saat ini juga semuanya dibentengi di dalam darah Yesus Kristus Tuhan. Dan siapapun yang rindu mengambil bagian, ambillah bagian dalam sukacita, dalam damai sejahtera Yesus Kristus Tuhan. Dimanapun di Nusantara ini, di pulau-pulau, di kota-kota, di timur, di barat, di utara, di selatan, dimanapun juga, dan negeri-negeri jauh. Mari dalam sukacita Yesus Kristus Tuhan, kita berkumpul untuk memuji-muji Raja di atas segala Raja. Kudus, kudus, kuduslah namamu. Agung dan gagah mulia, Yesus Kristus Tuhanlah Rajaku. Hanya Engkaulah Rajaku. Kudus, kudus, kuduslah namamu. Hanya Engkaulah yang teragung di dalam hidupku. Hanya Engkaulah yang teragung di dalam hidupku. Hanya Engkaulah yang teragung di dalam hidupku. Inilah kami putra-putramu, ya Yesus Kristus Tuhan, sudah masuk dalam jaringan pemuji untuk berhimpun, memuji-muji hanya Engkau, mengagungkan hanya Engkau. Saat ini juga kami memohon pembentengan yang daripadamu. Kami yang ada di pulau-pulau, di kota-kota di Nusantara ini, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, dan kami yang ada di negeri-negeri yang jauh, Engkau yang telah mempersatukan kami. Kami telah menjadi satu dengan ucapan bibir yang sama. Kami hadir di hadirat-Mu untuk menyatakan sungguh Engkaulah Tuhan yang teragung. Tidak ada lagi yang lain. Engkaulah Tuhan kami yang benar, yang kudus, yang hidup dari kekal sampai kekal. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu sajalah saat ini kami berhimpun, beribadah kepadamu. Hormat hanya bagi Engkau saja, Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Mari umat Tuhan dimanapun kau berada saat ini, bersama-sama kita katakan, Amin. Haleluya. Berita-berita yang kita dengar, janganlah membuat hatimu gelisah. Jangan ada ketakutan apapun. Jangan ada kekhawatiran apapun. Begitu kita
telah menjadikan Yesus Kristus Tuhan sebagai kota benteng, perlindungan, maka Dialah yang menjaga, memelihara hidup kita, yang melindungi kita dengan kekuatannya yang dahsyat. Percayalah sungguh-sungguh, kekasih-kekasihku, itu bagian yang kita terima dari Dia. Lebih-lebih ketika kita dengan setia hadir di hadirat-Nya untuk memberikan pengakuan dengan ucapan bibir kita bahwa sungguh Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan yang benar. Dalam lantunan pujian, dalam mazmur, dalam nyanyian, itu akan sungguh menyenangkan hati Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita dengan setia melakukan ini untuk kemuliaan hanya bagi namanya saja. Kekasih-kekasihku, dari apa yang tadi malam di bagian-bagian akhir ya, dalam ibadah tadi malam, ada kerinduan dari kekasih-kekasih kita, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sebagian juga sudah dijawab. Katakanlah dari Bu Syul, kalau tidak salah tadi malam ya. Adam, Hawa, Kain, Habel. Terus itulah anak-anak yang tercatat di dalam Alkitab. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terus kalau gitu Kain menikah dengan siapa? Ada pertanyaan gitu ya. Juga ada dari Michael berpikir, apakah ada ciptaan yang lain ya selain Adam? Karena anak-anak Adam itu kan laki-laki semua, nah menikahnya dengan siapa? Berarti ada ciptaan yang lain, ada manusia yang lain selain Adam. Mungkin itu yang melahirkan anak-anak perempuan, apa begitu? Nah, saudara. Ya, saudaraku. Ya, kalau kita hanya berpikir untuk melakukan semacam apa ya, touring, wah, boleh-boleh saja, gitu ya. Itu pemikiran-pemikiran pribadi, ya. Tetapi janganlah itu menjadi sebuah pembelajaran dan pengajaran di muka bumi ini. Sikap kita yang terindah adalah, ingat, jalur Eden Getsemani. Apa yang terjadi di Eden, itu puncaknya ada di Taman Getsemani. Dari Taman Eden, Taman Getsemani. Seluruh cerita apapun yang ada di dalam Alkitab, garisnya itu. Dan untuk itulah ada Alkitab. Sehingga tidak akan menceritakan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan itu. Cerita di muka bumi ini banyak sekali. Tapi tidak semuanya ditulis. Hanya yang punya kaitan garis lurus. Jalan tol Eden ke Getsemani. Seluruh cerita di dalam Alkitab. Apakah cerita itu cerita sejarah? Apa cerita-cerita yang lain tentang hikmat, tentang pembelajaran, pesan-pesan, semuanya menuju ke situ. Yang di luar itu tidak masuk di dalam Alkitab. Kenapa? Tidak ada gunanya. Alkitab itu adalah untuk memberikan pesan bahwa manusia telah jatuh, mati, dan ada kerinduan dari Bapa Surgawi karena kasih-Nya luar biasa kepada kita untuk menyelamatkan. Kenapa sampai Bapa Surgawi membuat program penyelamatan? Kan begitu.
Jika Bapa Surgawi tidak peduli dengan kehidupan manusia karena sudah diserahkannya pada penguasa di bumi. Terjadi perebutan. Si cemar, rajanya, bapaknya, iblis merindukan untuk ciptaan sembah sujud kepadanya. Sehingga dia tidak mau lagi melakukan tugasnya di dalam kerajaan surga. Sehingga terjadilah pemberontakan dan dia dibuang. Nah, karena dia menginginkan supaya bumi yang diciptakan dengan segala isinya bersujud kepadanya, maka sudah diserahkanlah Bapa dengan seluruh penghuni surga ada di surga, bumi. Tetapi apa yang terjadi? Kasih Bapa Surgawi begitu besar. Karena Bapa telah menyiapkan tempat bagi si pemberontak. Dan tempat itu sungguh dahsyat siksaannya. Yang disebut dengan pembakaran kekal. Dahsyat sekali. Karena Bapa yang menciptakan itu. Tempat yang akan disediakannya untuk si pemberontak. Dan Bapa tahu bagaimana keadaan manusia yang menjadi pengikut dari iblis. Semuanya akan ada di situ. Bapa Surgawi kembali mengingat karena kasihnya itu. Saya ingin menyelamatkan manusia yang sebelumnya telah diserahkannya kepada iblis. Mulailah program-program itu. Bisa dibayangkan itu, saudaraku. Dari sejak Adam, berikutnya siapa? Ada program penyelamatan. Ada titik-titik di situ. Ada Nuh, berikutnya ada Abraham, begitu ada Musa. Terus perjalanan itu dan perjalanan nabi-nabi itu. Itu semuanya dikerjakan dengan cara-cara yang ada. Sampai ditetapkanlah manusia tidak dapat lagi mengerjakan itu karena kekuatannya sendiri. Dengan memberikan peraturan-peraturan, manusia tetap melanggar. Ingat, hukum, 10 hukum telah ditetapkan. Siapa yang melakukan hukum itu, maka dia dibenarkan karena dia melakukan hukum Taurat. Tapi tetap manusia melanggar. Terus terjadi. Sehingga muncullah penyataan kasih Tuhan yang sempurna itu. Tidak ada jalan lain lagi. Aku harus mengutus putra tunggalku untuk datang ke dunia. Untuk mengerjakan semuanya ini. Itulah yang terjadi di Getsemani, saudara-saudaraku. Itulah tolnya. Sehingga seluruh cerita dalam Alkitab masuknya di situ. Nah, sekarang tentang yang lain, katakanlah sekarang, yang paling penting dari keturunan Adam siapa? Kain, Habil, dan yang ketiga siapa? Set. Set itu yang mendapatkan porsi cerah, karena dari Set inilah keturunannya nanti yang sampai ke Getsemani. Nah, sehingga tidak perlu ada cerita-cerita terus Kain dengan siapa menikahnya. Yang pasti anak-anak Adam itu base. Banyak sekali, saudara. Ada perempuannya banyak. Tapi tidak perlu itu ditulis. Sehingga jangan pernah berpikir karena tertulisnya Kain, Habil, dan Set, terus tidak punya anak perempuan. Umur Adam berapa? Sekian tahun hanya 3. Saudaraku, engkau baru umur 40 tahun aja, atau belum sampai 40 tahun, anakmu sudah 5, sudah 6, saudaraku. Banyak anaknya. Ya. Jadi tidak ada manusia lain lagi yang diciptakan adalah dimulai dari Adam. Tidak ada lagi yang lain. Sehingga jangan pernah kita membawa pikiran kita melalang buana mencari-cari begitu.
terus mencari-cari argumen. Tidak perlu, saudaraku. Itu semua tidak ditulis karena memang tidak penting. Sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hal-hal yang seperti itu, persenjatailah dirimu. Tidak perlu terus dibawa pikiranmu untuk terus mencari penjelasan. Tidak perlu, saudaraku. Itu tidak penting. Jika engkau menemukan juga jawabannya, terus untuk apa? Tidak ada hubungannya dengan keselamatan yang telah engkau terima. Engkau mengerti, tidak mengerti cerita dalam sejarah, dalam perjanjian lama, itu tidak akan menyelamatkan engkau. Tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Keselamatan itu karena korban Kristus di kayu salib. Darahnya yang tercurah, itulah meterainya. Itu yang harus kita pegang. Sehingga seluruh cerita-cerita yang lain, ya jika ada, karena memang pikiran kita itu tidak terbatas. Kita melakukan pengembaraan. Seperti yang saya sebut, touring kemana-mana. Nah, ibarat contoh yang lain. Tahu geng Moge? Tahu geng Moge? Motor gede. Itu geng Moge. Coba, dia kalau melakukan perjalanan itu hanya touring begitu saja. Tidak ada tujuan. Ya sudah, hanya untuk berputar-putar. Show, menunjukkan kegagahannya. Hanya itu aja. Nah, seringkali pikiran kita juga seperti itu. Seperti geng Moge itu. Melakukan penelusuran. Padahal itu sebenarnya tidak ada gunanya. Seperti geng Moge, setelah dia selesai, touring, pulang, selesai sudah. Palingnya tidur-tidur karena dia kelelahan. Dan tidak punya makna apa-apa untuk berikutnya. Hanya untuk menikmati begitu saja. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali muncul di benak anak-anak Tuhan. Termasuk juga orang lain mengerjakan itu. Orang yang tidak percaya juga banyak melakukan touring, mencari hal-hal yang seperti itu. Penjelajahan ke sini, penjelajahan ke sana. Saudaraku, buat kita, himpunan pemuji Nusantara, tidak perlu melakukan touring yang seperti itu. Penjelajahan dilakukan hanya dalam konteks tol. Jadi kan ini touring tol dari Eden menuju Getsemani. Itu saja. Yang di luar itu, mari kita tinggalkan. Sehingga tidak perlu menjadi beban buat kita mencari jawaban, mengajukan pertanyaan. Dan seringkali siapapun yang berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan itu, karena memang tidak tertulis, dia akan menggunakan pikiran-pikiran dan logika-logika manusia. Mencari-cari. Dan seringkali orang akan tenggelam di situ. Dan memunculkan akibat yang akhir apa? Kebimbangan demi kebimbangan. Dan gagal fokus pada keselamatan karena darah Kristus. Ya, jadi berjaga-jaga dan waspada ya tentang pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Kalau hal yang sifatnya praktis seperti kemarin, bolehkah mendengar firman sambil makan? Ini. Ya, juga yang lain bisa yang dekat dengan itu. Kalau punya sambil makan, bolehkah saya memuji-muji Tuhan di dalam hati saya sambil mengunyah makanan? Nah, kan sama juga ya. Bolehkah saya memuji-muji Tuhan, mendengarkan firman sambil saya cuci piring di dapur, sambil saya menyapu, sambil saya mengerjakan ini? Nah, jika hal-hal yang seperti itu, jawabannya sudah pasti jelas. Ingatlah, firman, pujian, penyembahan itu dikerjakan oleh roh. Sudah jalurnya berbeda. Roh Anda, firman itu kalau Anda mendengar, itu untuk roh, bukan untuk tubuhmu. Tubuhmu ini tidak membutuhkan firman. Tubuhmu membutuhkan roti. Membutuhkan makanan daging itu. Makan saja itu. Nah, ketika sekarang menikmati makanan itu, bolehkah
Pertanyaannya yang tidak perlu. Silakan itu dikerjakan kalau memang itu yang dapat engkau lakukan. Silakan. Jadi pertanyaannya yang tidak perlu. Kenapa? Karena roh Anda dengan daging Anda membutuhkan yang berbeda. Roti itu untuk daging, untuk tubuh. Yang kau makan itu untuk tubuh. Ketika engkau makan, rohmu yang sudah hidup juga membutuhkan makanan. Secara sederhana berpikirnya, betapa indahnya tubuhmu makan nasi, rohmu makan firman. Lakukan itu. Bagus. Hanya, ini sekarang hanya, ada hanyanya loh ya. Lah kalau itu dikerjakan ketika kita berhimpun dalam ibadah gimana? Di gereja umpamanya. Sedang ibadah di gereja, engkau makan. Yang lain sedang beribadah. Nah, ini untuk keperluan keindahan, kendalikanlah dirimu. Tetapi itu jika dikerjakan secara pribadi di rumah, seperti sekarang ini, mungkin Anda berada di ruang keluarga, 3-4 orang, papa, mama, dan ada kakak adik, jadi 4 orang. Yang satu lapar sambil menikmati makanan. Tidak akan ada masalah, tidak akan ada orang terganggu di situ toh. Karena yang ada di situ siapa? Papa. Papa tahu kalau yang adik kecil butuh makan. Kasih makan sambil mendengarkan firman. Oh, indah sekali. Terus kakak haus. Kakak ambil minum sambil mendengarkan firman. Indah sekali. Karena ini dalam lingkup yang sangat kecil. Nah, seringkali kalau sudah lingkupnya lebih besar, di persekutuan, di mana hadir di situ banyak orang yang memiliki juga visi yang berbeda, cara hidup yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Nah, disinilah perlu pengendalian diri. Nah, lebih-lebih kan di situ banyak orang, lebih-lebih juga siapa yang membawakan firman, lebih-lebih juga hamba Tuhan. Mungkin hamba Tuhan memiliki visi yang berbeda dengan Anda. Menurut orang tua mungkin tidak indah, indah saja kalau makan, tapi kalau nanti hamba Tuhannya terganggu bagaimana? Nah, jadi jagalah keindahan itu, ya. Jadi di sini bukan boleh tidak boleh, tetapi ya jaga keindahan. Nah, itu caranya melihat ya. Jadi bukan boleh tidak boleh, silakan aja, tapi di mana itu dikerjakan? Termasuk juga sambil makan, yang dimakan apa? Seringkali di gereja itu permen saja. Kalau ada yang merasa mengantuk tidak nyaman, dia buka permen, sembunyi. Karena tidak semua orang bisa menerima hal seperti itu. Bahkan ada juga hamba Tuhan yang terus menegur. Ini saudara mau ibadah atau mau menikmati permen? Nah, saudaraku, sampai ada hal-hal yang begitu. Nah, untuk menghindari ketidakindahan itu, maka kuasailah dirimu. Di mana? Kalau umpamanya di wilayah itu, hamba Tuhannya di situ, pengurusnya itu bisa menerima hal seperti itu, ya sudah selesai masalahnya. Nah, begitu. Kalau di rumah kan sudah selesai lagi. Apalagi jika engkau sendiri saja. Siapa yang terganggu? Anda dapat mendengarkan firman, dapat memuji-muji Tuhan di dalam hati, dan engkau juga makan. Wih, indah sekali saudaraku. Indah. Karena itu salurannya berbeda. Dikerjakan oleh pribadi yang berbeda. Roh itu satu pribadi. Amin, kasih-kasihku. Nah, sehingga jangan sampai dibingungkan dengan hal-hal yang seperti itu ya. Nah,
Ini pertanyaan dari Prancis kemarin ya. Ini penting. Bolehkah jenazah dikremasi? Nah, itu bagaimana ya jawabannya ya? Kekasih-kekasihku, cara menyikapinya kembali lagi bukan boleh tidak boleh. Karena boleh tidak boleh itu nanti jawabannya kontroversial. Bagi yang mengatakan boleh, tidak jadi salah. Jadi yang mengatakan tidak, yang boleh jadi salah. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Alkitab tidak menulis tentang itu. Tidak ada di dalam Alkitab tentang itu. Nah, kalau dalam Alkitab ada namanya penguburan, ya memang pada zaman itu begitulah cara menyelesaikannya. Nah, sekarang ini gimana? Tidak semua tanah tersedia untuk pemakaman. Tidak semua orang di wilayah itu menerima pemakaman jenazah. Saudaraku. Demikian juga ada orang yang juga merindukan karena jarak begitu jauh diselesaikan dengan cara apa? Yang lain. Bukan jenazah yang dikirim. Karena menimbulkan banyak hal. Sehingga ada cara yang lain. Nah, sekarang cara menyelesaikannya gimana? Apa yang ditetapkan oleh di mana Anda bergereja. Karena gereja satu dengan gereja yang lain memiliki pandangan yang berbeda. Hamba Tuhan yang satu, hamba Tuhan yang lain juga memiliki pandangan yang berbeda. Di mana Anda bergereja? Bukankah setelah Anda menjadi jenazah, bukan urusan Anda lagi toh? Kan urusan orang yang masih ada. Dan biasanya gereja. Sudah, di mana Anda bergereja? Gereja akan melakukan itu. Kalau gereja memang memiliki pandangan bahwa itu bisa dikremasi, selesai jika Anda menginginkannya. Dan jika Anda tidak menginginkannya, gereja juga akan mencarikan tempat itu. Jadi ini bukan soal boleh tidak boleh, tetapi lebih baik menyelesaikannya dengan cara apa? Di mana Anda bergereja dan bagaimana yang ada di situ. Pandangan gereja tentang itu, ikuti saja. Selesai sudah urusannya. Begitu caranya. Buat apa kita memiliki pandangan-pandangan sendiri tentang itu? Biarlah selesaikan oleh gereja. Tidak perlu pribadi-pribadi punya pandangan yang berbeda. Nah, jika Anda umpamanya memiliki pandangan, bisa dikremasi dan saya nanti ingin dikremasi. Karena saya kira-kira sampai akhir hidup saya ada di sini, dan itu supaya bisa dibawa ke tanah air atau ke tempat yang lain. Masuklah ke gereja yang memang bisa menerima itu. Selesai juga sudah masalahnya. Begitu cara menyelesaikannya ya. Jadi, di sini bukan jawaban benar salah. Begitu tidak ditulis dalam Alkitab, yang mana saja. Berarti itu tidak ada hubungannya lagi. Tidak terkait dengan benar salah. Semua terkait dengan bagaimana kita memandangnya. Nah, gitu ya. Apapun yang terkait dengan kebenaran-kebenaran yang ada. Jika itu tidak tertulis di dalam Alkitab, berarti itu bukanlah sesuatu yang harus begitu. Masih ada cara lain. Argumen-argumen tentang itu sudah sangat banyak. Banyak sekali. Dan semuanya betul. Orang yang setuju dengan kremasi, dia memberikan argumen-argumen. Semuanya betul argumennya. Yang tidak setuju dengan kremasi, dia juga ada argumen-argumen. Betul juga. Nah, kalau sudah begitu gimana? Mengapa kita berdebat padahal keduanya betul? Kalau sudah begitu, mari di mana kita bergereja, ikuti saja yang ada di situ. Begitu cara menyelesaikannya. Amin. Sehingga tidak ada lagi urusan-urusan yang lain. Itu soal kremasi jenazah. Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Banyak sekali. Tentang pernikahan, ada tata caranya lagi. Yang ini boleh begini, yang ini tidak boleh begini. Tentang baptisan, ada yang harus begini, ada yang harus begini, ada yang harus begini. Yang satu saling menolak yang lain.
Saudaraku, selama ini kita selalu diributkan, disibukkan untuk hal-hal yang seperti itu. Padahal semuanya telah selesai. Katakanlah tentang baptisan, mana percik, selam, mana yang diterima? Begitu sekarang selamnya selam bagaimana? Kan banyak juga selam itu. Ada selam yang katakanlah selam begini, ada yang selam begini, ada yang selam yang lain lagi. Silakan, saudaraku. Yang mana yang betul? Saudaraku, di mana engkau bergereja, dan gereja itu menggunakan yang mana, ikuti itu, semuanya sudah selesai. Tidak perlu ada perdebatan. Dengarkanlah ini baik-baik. Semuanya benar. Semuanya benar. Soal baptisan, percik, benar. Selam, benar. Selamnya bagaimana? Semuanya benar. Yang salah jika engkau tidak dibaptis. Nah, saudaraku ya. Jadi bukan prosedur dan cara lagi. Ingat, kita ini hidup oleh roh, bukan lagi oleh daging. Saudaraku. Seluruh yang terkait dengan daging sudah kita tinggalkan. Amin. Nah, pernikahan banyak aja, harus begini, harus begini. Saudara, semua betul. Ketika itu telah ditetapkan di mana Anda bergereja. Selama gereja itu mengagungkan nama Yesus Kristus Tuhan, semuanya betul. Sudah, sehingga jangan ada kebingungan apapun. Kita tidak pernah bisa menyelam dalam untuk menggali kebenaran yang benar. Kita disibukkan oleh hal-hal yang sifatnya prosedural dan teknis. Dan itu menjadi pertikaian antar gereja, antar hamba Tuhan, antar jemaat. Saudaraku, selesai, sudah itu. Selesai. Jangan disibukkan dengan itu. Kenapa, saudaraku? Saya berani menyampaikan hal seperti ini semuanya telah selesai. Karena tentang semuanya itu, sudah begitu lama ketika saya mengawali pelayanan, hal-hal begitu menjadi persoalan dalam hidup saya. Dan saya telah menerima dari Tuhan bahwa semuanya itu benar. Sejak itulah semuanya selesai buat saya. Tentang baptisan pada tahun awal 2000-an, wih, saudaraku waktu itu ramai. Ada yang begini. Setiap ada sesuatu yang memunculkan begitu, kenapa kita harus bertanya kepada lembaga-lembaga di bumi ini? Bertanyalah kepada Tuhan. Dan saya melakukan itu. Dan saya telah menerima jawabannya. Semuanya itu benar. Kalau sudah benar, Tuhan sendiri mengatakan benar gimana? Kalau manusia di bumi mengatakan ini salah, karena dia menggunakan pikirannya. Tidak menggunakan pikiran Tuhan. Termasuk lagi bagaimana cara penyembahan dan pujian. Apakah harus dengan tepuk tangan melompat, bagaimana dengan yang duduk tenang. Semuanya benar. Itu jawaban Tuhan. Semuanya. Di gereja-gereja yang pujian dengan tenang, bahkan jangan sampai ada tepuk tangan untuk menjaga sebuah kehikmatan. Ketika kita hadir di atas, kita harus hikmat. Jangan ada tepuk tangan, jangan ada yang mengangkat tangan. Oke, itu semuanya tubuh. Padahal penyembahan kita adalah penyembahan dalam roh. Rohmu yang bersorak-sorai. Tubuhmu tetap tenang. Tetapi akan ada di gereja-gereja tertentu, tubuhnya harus melompat-lompat. Jika demikian ditetapkan di gereja Anda, mengangkat pujian, harus tepuk tangan, harus dengan gegap gembita, Anda masuk di situ, kerjakan itu.
menjadi lucu. Gerejanya seperti itu, menetapkannya, tapi engkau mau masuk di situ, tetapi tidak mau bertepuk tangan. Rekan-rekanmu, hamba Tuhan di situ, akan menegur engkau. Kenapa engkau hanya diam saja? Kenapa engkau tidak tepuk tangan? Sama pula halnya. Ketika di sebuah gereja ditetapkan untuk tenang, ibadah itu harus tenang. Begitulah ditetapkan liturginya di gereja itu. Dan engkau disuruh tepuk tangan. Bukankah akan dikatakan juga berbeda? Stop tepuk tanganmu. Karena itu mengganggu ketenangan. Bukan karena akan terjadi juga begitu. Nah sekarang mana yang betul? Saudaraku, sudah selesai saya katakan. Semuanya benar. Karena kita bukan menyembah Tuhan dengan tubuh ini. Ingat, penyembah benar. Menyembah dalam rohmu. Kalau rohmu beda, beda ya. Penyembahan dalam roh itu kan sungguh berbeda dengan tubuh ini. Ketika rohmu menyembah Tuhan, dia keluar dari tubuhmu. Entah engkau tidur, entah engkau duduk, rohmu sudah otomatis berdiri. Sudah otomatis itu. Dan tidak ada lagi di wilayah itu. Karena dia akan berhimpun dengan pemuji-pemuji kudus di awan-awan. Itulah yang terjadi, saudaraku. Kenapa itu arah pikiran kita kepada tubuh? Kita sudah lepas dari semuanya itu. Karena itu jangan pernah kembali lagi ke situ. Engkau akan masuk kembali pada tata aturan daging. Itu masuk dalam perjanjian yang lama. Itu dikerjakan di era yang lalu. Nah, karena itu selalu saya tekankan, berbagailah jika ada di antara Anda saat ini telah menerima karunia penglihatan. Sehingga mata terbuka untuk melihat roh itu. Seperti apa sih roh yang memuji itu? Kan itu jangan melihat fenomena ini sudah jelas tertulis penyembah menyembah dalam roh. Tetapi kita memberikan argumentasi daging. Sudah tidak bisa. Mari kita telah ada dalam himpunan pemuji Nusantara. Jangan lagi dikacaukan oleh hal-hal yang seperti itu. Tentang pengajaran ini. Engkau telah dimerdekakan oleh darah Kristus. Terima kemerdekaan itu. Namamu telah tertulis dalam kitab kehidupan. Jangan mau dikacau oleh apapun lagi. Apa yang tertulis itulah kebenaran. Dan berjalanlah di dalam kebenaran itu. Amin, kekasih-kekasihku. Nah itu jawaban saya terhadap pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi yang dari Prancis, bolehkah? Tidak ada hubungannya lagi boleh atau tidak boleh. Semuanya benar. Jadi silakan. Cara menyelesaikannya gimana? Di mana kita bergereja, ikutilah tata cara di sini.